Hi, Karen is back with another thoughts. Akhirnya setelah 3 atau 2 minggu gue nggak upload sama sekali. Akhirnya hari ini gue punya waktu buat ngupload. But anyways, Karen is back again. Jadi Januari kemarin gue menyelesaikan satu buku dengan topik yang jarang banget gue temuin. Menurut gue buku ini tuh unik banget karena buku ini juga ngasih gue banyak insight yang membuat gue jadi berpikir kembali gitu loh, kayak life purpose gue tuh apa. Dan bukunya adalah Tereng, Things Left Behind, karyanya Kim Se-byul sama John Ewon. Gue gak tahu cara nyebutnya, correct me if I'm wrong. Jadi buku ini adalah buku non-fiksi yang menceritakan pengalaman pribadi para penulis. Nah, jadi para penulis ini memiliki profesi berupa dalam bahasa Korea tuh Yupum Jong Nisa. Gue akan drop Hangulnya di sini, gue gak tahu cara bacanya bener apa enggak. Atau dalam bahasa Inggris tuh bisa juga dibilang sebagai estate cleaner. Yang dimana profesi ini tuh bener-bener belum pernah gue temuin sama sekali di Indonesia. Maksudnya kayak gue belum nyari juga sih, tapi di lingkungan gue tuh gak ada orang-orang yang bekerja sebagai profesi ini. Dan gue baru tahu profesi ini tuh dari si buku ini. Jadi estate cleaner ini tuh adalah orang-orang yang menyediakan jasa untuk membersihkan barang-barang peninggalan seseorang yang udah meninggal. If you wondering kenapa yang beresin itu tuh bukan keluarganya, kenapa harus nyewa jasa gitu, kenapa harus orang lain yang bersihin. Jadi guys, di Korea itu tuh banyak banget orang-orang yang meninggalnya tuh ketahuannya tuh setelah beberapa waktu kemudian. Jadi misalnya kayak ada orang meninggal dan itu tuh baru ketahuannya tuh entah 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, atau sebulan kemudian, bahkan ada yang sampai 6 bulan kemudian tuh baru ketahuan gitu loh kalau misalnya orang ini tuh udah jadi jenazah gitu. Nah, jenazah yang ditemuin yang nggak langsung itu kan otomatis kan tubuhnya kan pasti membusuk dong. Nah, ketika tubuh manusia yang udah meninggal itu membusuk, itu tuh bakal ngeluarin cairan-cairan gitulah yang baunya itu susah banget dihilangin, dan dia tuh bisa sampai masuk ke karpet, masuk ke baju. Nah, makanya penulis juga cerita di dalam buku ini kalau misalnya pakaian-pakaian atau bahan gitu ya kayak karpet yang sudah terkontaminasi sama bau ini, itu mau nggak mau tuh harus dibuang karena emang udah bener-bener gak bisa dibersihin. Bahkan kayak vinil gitu, kayak parket lantai gitu, itu juga bisa nyimpen bau dari si jenazah yang udah membusuk ini. Nah, untuk ngebersihin itu tuh nggak gampang dan bener-bener butuh pengetahuan khusus untuk bisa ngilangin baunya itu. Atau bisa juga adanya kondisi-kondisi lain kayak misalnya ya keluarga masih berduka dan nggak sanggup untuk ngeberesin barang-barang orang terkasih, tapi kayak di satu sisi tempat tinggalnya ini mau disewakan lagi dan mereka nggak punya waktu untuk membereskan itu. Nah, di situ juga tugasnya estate cleaner ini untuk membantu keluarga yang sedang berduka untuk membereskan barang-barang peninggalan almarhum. Nah, itu adalah sekilas soal profesi estate cleaner yang dilakukan sama penulis. Dan di buku Things Left Behind ini, penulis tuh menceritakan soal pengalaman-pengalamannya dia yang membuat gue jadi punya pandangan lain soal kematian, yang bakal gue rangkum jadi beberapa poin. Nah, yang pertama tuh banyak banget kasus-kasus kematian yang dialami sama lansia-lansia yang kesepian. Kenapa gue bilang lansia kesepian? Di sini tuh bukan artinya mereka meninggal karena kesepian ya. Kayak meninggal tuh emang udah umur. Tapi banyak banget kasus-kasus di mana ditemukan jenazah-jenazah yang udah lansia dan itu ditemukannya tuh udah seminggu, 2 minggu kemudian karena para orang tua ini tuh tinggal sendirian. Nah, faktor si orang tua ini tuh bisa tinggal sendiri tuh banyak banget. Entah karena anaknya kerja di luar negeri, atau anaknya kerja di kota terus orang tuanya tuh tinggal di desa, atau juga anaknya hidup di daerah yang jauh dari si orang tua dan anaknya udah punya keluarga sendiri. Pokoknya banyak banget faktornya. Nah, cuman ada satu hal yang gue highlight dari kasus-kasus ini tuh ada satu pola berulang yang dijelasin sama penulis, yang dimana jadi biasanya lansia-lansia ini tuh kayak merasa kesepian, tapi lucunya mereka tuh enggan untuk keluar rumah. Dan tau gak alasannya kenapa? Mereka tuh gak mau keluar rumah karena mereka ngerasa dunia tuh udah berubah, gak lagi seperti apa yang mereka kenal dulu. Jadi kayak kalau keluar rumah tuh lu ngerasa kalau dunia itu kayak asing, gak kayak waktu zaman lu muda. Hal itu yang membuat mereka tuh jadi malas bersosialisasi. Mungkin juga bisa jadi karena gap usia sama orang-orang sekitar yang lumayan jauh gitu. Kayak lo gak ngerasa cocok ketika lo harus ngobrol dan berbaur sama anak-anak yang lebih muda. Sedangkan di satu sisi juga mereka udah tua dan mungkin teman-teman yang umurnya seangkatan sama mereka tuh kayak udah banyak yang dipanggil Tuhan duluan. Nah, akhirnya hal ini bikin mereka tuh jadi ngerasa kesepian
kesepian karena serba susah. Kayak kalau punya anak tapi anak lo sibuk atau udah punya keluarganya sendiri, mau berbaur sama orang sekitar tapi kok kayaknya nggak nyambung gitu, kayak gap usianya terlalu jauh yang mungkin entah lu merasa ditolak atau gimana. Dan karena fenomena ini ada satu hal yang gue highlight, yaitu adalah kalau misalnya kita menolak untuk ngikutin perkembangan zaman dan di satu sisi usia kita juga bertambah, harga yang harus kita bayar itu adalah kesepian. Karena di satu sisi ketika para lansia ini mau mengandalkan anak mereka, ya agak susah juga, apalagi kalau anak mereka punya kehidupan sendiri, punya keluarga sendiri. Maksudnya di buku tuh juga dijelasin, anak-anak para lansia yang sudah menjadi almarhum ini tuh juga sebenarnya peduli, bukannya sama sekali kayak nggak peduli sama orang tuanya gitu tuh, enggak, mereka tetap peduli. Tapi ya gimana pun juga namanya anak, ya pasti mereka punya kehidupan sendiri, pasti akhirnya mereka akan jadi orang tua untuk anaknya juga, yang dimana mereka nggak bisa 24/7 untuk orang tua mereka. Jadi gue ngerasa meskipun kita semakin tua, tapi kita tuh tetap harus ngikutin perkembangan zaman, biar kita tuh tetap punya lingkungan, kita tuh tetap bisa cocok sama orang-orang yang ada di sekitar kita meskipun ada age gap-nya, dan juga biar kita tuh nggak ngerasa kalau kita tuh diasingkan. Nah, karena fenomena ini, gue juga jadi ngerasa bahwa organisasi-organisasi kayak welfare center atau panti jompo itu sebenarnya tuh bener-bener helpful banget buat para lansia. Nah, cuman gak tau kenapa di Indonesia stigmanya ketika misalnya ada orang tua yang masuk rumah lansia gitu, misalnya bersosialisasi di sana, itu tuh nggak tahu kenapa tuh kayak ngasih stigma kalau misalnya si anak tuh menelantarkan orang tua. Padahal menurut gue nggak harus selalu kayak gitu. I mean like kalau misalnya lo bisa punya ada waktu untuk ngurusin orang tua lu punya pekerjaan yang bagus, uang lu berlimpah, kayak lo bisa membeli waktu untuk terus sama orang tua lu tanpa harus memikirkan kondisi finansial, so it's good for you. Tapi gimana untuk orang-orang yang misalnya mereka nggak seberuntung itu? Gimana sama orang-orang yang mereka harus kerja keras banget untuk mencukupi kehidupan mereka? Belum lagi kalau misalnya mereka punya keluarga, belum lagi kalau misalnya mereka sandwich generation di mana mereka harus membiayai orang tuanya dan mereka juga harus membiayai anak-anak mereka. Ketika mereka ada di kondisi nggak seberuntung itu, akan susah untuk orang-orang yang tidak beruntung ini tuh ngebagi waktu gitu loh. Jangankan buat ngebagi waktu buat anak, buat pasangannya, buat orang tuanya. Kadang mereka untuk ngebagi waktu ke diri mereka sendiri aja gue yakin udah setengah mati karena mereka harus kerja, mikirin gimana uang itu bisa cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Kalau misalnya dibilang kenapa orang tuanya nggak tinggal bareng aja sama anaknya, cuy, nggak segampang itu. Apalagi kalau misalnya anaknya udah berkeluarga. Pertama, pasangannya belum tentu setuju kalau misalnya mertua tinggal di rumah. Kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu kan. Terus kedua, belum lagi ada orang tua yang nggak pengen tinggal di rumah anaknya karena merasa harga dirinya atau egonya terluka. Banyak loh. Maksudnya tuh persoalan yang kayak gini tuh jauh lebih kompleks. Nggak segampang kayak kenapa orang tua lu nggak tinggal di rumah lu aja gitu, nggak sesimpel itu. Nah, makanya gue ngerasa bahwa welfare center atau rumah lansia ini tuh sebenarnya nggak perlu dijudge, nggak perlu dikasih stigma yang jelek, karena bisa jadi sebenarnya rumah lansia ini tuh sangat-sangat membantu orang tua yang udah nggak punya pasangan lagi atau orang-orang yang sepantaran sama mereka tuh udah nggak ada lagi. Nah, dengan rumah lansia menurut gue para lansia ini tuh bisa menemukan teman-teman sepantaran mereka, dan ini juga bisa menghindari mereka tuh merasa kesepian atau ada perasaan tertolak. Jadi ya normalize aja. Kalau misalnya ada orang yang bisa ngurus orang tuanya, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya ada orang yang lebih memilih orang tuanya dirawat sama rumah lansia selama hubungan mereka baik, gue pikir ya kenapa enggak. Kalau itu hal terbaik menurut mereka yang bisa mereka lakonin untuk orang tuanya, ya nggak apa-apa. I mean like, coba belajar normalize bahwa setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing, dan keputusan hidup yang orang-orang ambil itu bukan berdasarkan standar bener atau enggaknya lu, tapi sesuai dengan kondisi dan standarnya mereka. Dan dari fenomena ini juga menurut gue, kita sebagai anak muda kayaknya harus terus nge-keep spirit kita untuk tetap ngikutin zaman dan nge-explore hal-hal baru. Karena gue juga bingung, entah kenapa banyak banget mungkin orang yang udah makin tambah usia, entah karena mereka udah explore banyak hal atau apa gitu ya, mereka tuh jadi kayak udah gak berminat lagi gitu loh untuk mengeksplor hal-hal baru lain gitu. Tapi di satu sisi ada juga beberapa orang tua yang misalnya umur 60-70 tapi masih seneng ngelakonin hal-hal baru gitu. Nah, mungkin gue ngerasa dari fenomena ini tuh PR-nya adalah gue harus
harus menemukan bagaimana caranya gue tetap punya semangat untuk nge-explore hal-hal baru sampai gue tua. Mungkin itu sih PR-nya buat gue dan buat kita semua. Biar ketika kita tua ya kita nggak merasa diasingkan oleh zaman, dan itu bisa meminimalisir munculnya perasaan-perasaan kesepian menurut gue. Nah itu adalah fenomena yang pertama. Terus yang kedua yang menurut gue lumayan jarang dibahas, tapi gue pernah dengar beberapa dari psikolog-psikolog yang pernah gue tonton. Fenomena suicidal atau sakit mental adalah tanda bahwa adanya kerusakan dalam struktur sosial kita. Dalam buku ini tuh kasus-kasus ini tuh banyak banget terjadi, apalagi di Korea. Kita sendiri tahu. Gue nggak tahu sebenarnya di Indonesia apa kasus suicidal ini tuh sebenarnya banyak tapi nggak ke-expose aja, atau memang tidak semarak di Korea. Cuman yang gue tahu adalah ketika ada seseorang yang sakit mental atau yang nggak baik lah kondisi batinnya gitu ya, entah kenapa banyak banget orang-orang yang langsung menjudge bahwa entah orang ini kurang ibadah, entah orang ini kurang doa, kurang bertuhan, atau hal-hal yang kayak gitu. Maksud gue gini, kalau ada orang yang lagi nggak baik-baik aja jiwanya, terus abis itu lu menyarankan dia untuk sholat, untuk doa, untuk ke gereja atau apapun itu nggak apa-apa, menyarankan lo ya. Tapi ketika lu bilang, lu sih kurang sholat, lu kurang ibadah, lu kurang ke gereja, lu kurang lalala, itu jatuhnya tuh kayak lu menilai seseorang dari hal-hal yang lu nggak tahu sebenarnya. Karena kalau gue perhatiin dari banyak banget buku-buku self improvement yang gue baca, self development yang gue baca, buku-buku psikologis yang gue baca, gak jarang bahwa mental illness itu tuh disebabkan sama lingkungan kita sendiri sebenarnya. Gini deh, toxic trait kita, entah itu toxic trait kita ke orang lain atau kita toxic ke diri kita sendiri, itu tuh mostly disebabkan sama pola interaksi kita di lingkungan kita, entah itu keluarga, pertemanan, atau hubungan-hubungan yang pernah lo jalanin. Kita tuh terbentuk tuh dari lingkungan kita. Kalau misalnya ditanya ada nggak orang yang mau sakit mental, pasti nggak ada lah, nggak mau. Dan menurut gue nggak wise juga kalau kita ngejudge orang-orang ini tuh sebagai orang-orang yang misalnya mentalnya lemah. Padahal sebenarnya kayak gue yakin semua orang tuh dalam fase kehidupannya pasti pernah ada momen dimana lo tuh pengen menjerit banget, kayak lo pengen teriak banget saking lo nggak sanggupnya. Cuman lo nggak ngomong aja. Bisa jadi lo nggak ngomong dan lo pendam sendiri. Bisa jadi karena lo punya support system yang bagus sehingga lo merasa lebih ringan untuk menjalani hal-hal yang berat itu. Menurut gue struktur sosial kita tuh harus belajar untuk normalize bahwa ya luka batin itu adalah it's a normal thing. Kayak siapa sih yang gak pernah luka batinnya? Dan daripada lu ngejudge orang lain lemah, coba deh sesekali lo mikir seberapa parah sih lingkungan dia hidup sampai membuat dia tuh jadi kayak gitu. Atau seberapa minim sih dukungan sosial yang dia dapet selama dia hidup. Menurut gue pemikiran kayak gini tuh bisa membuat kita jadi jauh lebih berempati sama orang lain. Dan ketika ada orang-orang yang batinnya luka sampai akhirnya itu mempengaruhi behaviornya dia di lingkungan sehari-hari, yang entah dia jadi menyebalkan atau dia jadi gak bisa diajak komunikasi gitu. Coba sesekali kayak lu juga mikir apakah lu udah memperlakukan orang-orang di sekitar lu dengan baik, terutama orang terdekat kayak keluarga, orang tua, adik, kakak lu, temen deket lu. Apakah lu udah memperlakukan mereka dengan baik? Karena ketika perilaku kita itu dipengaruhi sama orang-orang sekitar, yang misalnya orang sekitar lu toxic, terus abis itu lu juga jadi toxic, lo harus ingat bahwa lo juga bisa jadi orang-orang sekitar buat orang lain, yang dimana misalnya bisa aja sikap lu yang toxic itu mempengaruhi sikap adik lu jadi toxic gitu, atau lu punya anak, terus abis itu sikap lu yang toxic ini tuh, itu bisa jadi mempengaruhi behavior anak lu. Jadi menurut gua perlu juga sesekali untuk kita merefleksi apakah sikap kita ke orang-orang terdekat kita tuh udah cukup baik. Karena gak bisa dipungkiri, kadang tuh kita jadi jauh lebih semena-mena sama orang terdekat. Entah karena kita merasa nyaman untuk bersikap kayak gitu, atau karena kita ngerasa ya, kita tahu sejelek apapun, kita tuh bakal diterima sama mereka. Tapi menurut gue harusnya tuh gak kayak gitu. Justru karena ini orang-orang terdekat lu, harusnya lu jauh lebih bisa bersikap baik dan menghargai mereka. Karena ya orang-orang terdekat lu ini kan orang-orang yang sayang sama lu, dan lu juga sayang sama mereka. Lo harus ingat, mau gimana pun orang-orang terdekat lu ini sayang sama lo dan terima lo apa adanya, mereka tetap manusia, mereka tetap punya perasaan, dan mereka sangat pantas untuk mendapat perlakuan yang baik dari lo, seperti lo melakukan stranger atau orang luar dengan baik juga. Atas kalau lo nggak bisa jadi sumber kebahagiaan buat orang-orang terdekat lo, minimal jangan memberi mereka rasa sakit gitu loh, entah itu dengan perilaku lo atau lisan lo. Menurut gue tuh sesimpel, misal contoh menurut gue ya, belajar untuk menghadapi hal-hal yang emang harusnya itu lurusin. Kalau misalnya lo punya konflik sama orang terdekat
terdekat lu, entah itu keluarga, orang tua, atau teman, sahabat, pacar, siapapun itu, kalau bisa ada masalah ya coba buat diomongin, buat dikomunikasiin, cari jalan keluarnya baik-baik. Kalau lo salah ya lo minta maaf, lo buang gengsi lo jauh-jauh, karena gengsi tuh nggak akan ngebuat lo bisa punya hubungan yang baik sama orang terdekat lo ini. Maksud gue kayak, ya mereka orang terdekat lo nggak sih? Kayak lo buang aja lah gengsi lo tuh buat apa? Kecuali lo sama stranger ya, kalau menurut gue. Dan jangan ngurusin hal-hal yang lo nggak harus urusin. Kayak misalnya contoh setiap kumpul keluarga, entah itu lebaran, Natal, atau apapun itu gitu, nanti yang belum nikah ditanyain kapan nikah. Nanti yang misalnya udah nikah tapi belum punya anak terus ditanyain kapan punya anak. Ntar misalnya udah punya anak lagi ditanyain lagi kapan nambah anak. Maksud gue kayak itu kan hal-hal yang di luar kontrol kita ya. Jangankan kita, itu bahkan bisa jadi di luar kontrol mereka. Bisa jadi mereka udah berusaha untuk punya pasangan, untuk pengen menikah, tapi emang belum dikasih aja sama Tuhan jodohnya. Atau kayak bisa jadi juga mereka berusaha juga untuk punya anak tapi emang belum rezekinya aja. Nah itu menurut gue hal-hal yang lu gak harus urusin. Karena jangankan lu, itu sendiri di luar kontrol mereka gitu loh. Mereka sendiri bingung. Terus lu nanya kayak gitu ke orang kan, itu jadi ngasih tekanan buat orang ya. Orang tuh pasti enek juga ditanyain kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalnya orang-orang yang nanya ini beralibi bahwa itu bentuk kita peduli, menunjukkan kepedulian kita ke orang lain, itu punya banyak cara. Lo bisa nanya kabar dia, lo bisa nanya gimana kondisinya akhir-akhir ini, gimana kegiatannya, apakah sehat, bagaimana pekerjaannya lancar. Lo bisa nanya untuk hal-hal yang general. Karena menurut gua membahas soal pasangan, soal keturunan, itu tuh hal-hal yang sensitif. Menurut gue kayak stop ngurusin hal-hal yang di luar urusan lo. Terus pelajaran lain yang gue dapet dari buku ini adalah makna dari kematian itu adalah kehidupan itu sendiri. Kayak poin ini tuh yang benar-benar membuat gue sangat-sangat merenung banget sih. Karena dalam buku ini cara-cara kematian yang digambarkan, yang dikasih tahu, yang ditulis di buku ini, itu sebenarnya menggambarkan soal bagaimana orang-orang itu tuh ngejalanin hidup. Gue jadi ingat ketika nyokap gue pernah ngajarin gue gini, hiduplah sebagaimana nanti kita tuh pengen dikenang ketika kita mati. Dan gue jadi mempertanyakan gitu, seberapa banyak atau seberapa sadar kita bahwa hidup kita tuh sebenarnya sementara. Nah statement ini tuh jadi membuat gue merefleksi diri gue lagi gitu, kayak life purpose gue tuh sebenarnya apa ya, tujuan gue buat hidup tuh apa gitu loh. Dan gue percaya bahwa kita tuh dilahirin di dunia ini tuh ada tujuannya. Menurut gue kita dilahirin di dunia ini tuh ya sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kayak misalnya contoh, Tuhan tuh maha baik karena Tuhan itu maha, dan kita ini adalah manusia yang menurut gue makhluk terbatas banget ya, jadi kita baik aja. Artinya kayak ya kita juga harus berusaha untuk berbuat baik sama sesama. Kalau misalnya Tuhan itu maha penolong ya berarti kita juga jangan pelit buat nolong orang lain. Kalau Tuhan itu maha melihat ya menurut gue perpanjangan tangannya adalah kita bisa ngelihat juga meskipun terbatas. Kita tuh sebagai ciptaan tuh representasi dari sang pencipta gitu loh. Gue nggak tahu ini comparable apa enggak, tapi kalau mau dianalogin tuh mungkin kayak seniman yang menciptakan karyanya. Nah karya-karya dari seniman ini kan pasti merepresentasikan kepribadian seniman itu sendiri kan. Dan gue pernah baca salah satu karya Sujiwo Tejo sama Dr. Kamba, Tuhan Maha Asik. Gue lupa tuh yang pertama apa yang kedua. Pokoknya ada statement beliau-beliau ini yang membuat gue menyimpulkan bahwa memaksimalkan potensi yang kita punya atau bakat yang kita punya dari Tuhan dan membuat itu menjadi berguna untuk orang lain, itu juga salah satu bentuk kita ibadah. Jadi ibadah tuh nggak cuman lo harus pergi ke rumah ibadah atau lo baca kitab suci atau lu sholat. Gak cuma itu, cara beribadah tuh banyak banget. Dan menurut gue salah satunya yang paling bentuk nyatanya itu adalah ketika lu jadi bermanfaat untuk orang lain. Lu menjadi representasi dari sang pencipta lu melalui bakat atau gift yang dikasih ke lu gitu loh. Nah masalahnya kita gak bisa ngelakonin hal ini kalau kita tuh belum sadar life purpose kita tuh apa. Kayak life purpose yang gue maksud di sini tuh adalah dimana lu sadar bahwa gue ini diciptakan tuh buat apa ya. Misalnya kalau lu punya bakat bermusik, ya mungkin lo diciptakan untuk menghibur orang lain, lo diciptakan untuk mewakili atau menyuarakan perasaan-perasaan orang lain. Soalnya gue sendiri punya profesi sebagai desainer produk. Ketika gue bener-bener passionate sama hal ini ya berarti gue mungkin memang diciptakan untuk ngebantu orang-orang biar mereka lebih mudah untuk menjalani hidup dari karya-karya gue, yaitu berupa produk. Misalnya kayak gitu loh. Jadi menurut gue ketika kita bener-bener ngerjain profesi kita sungguh-sungguh pakai hati gitu loh, atau hal lain yang lo bener-bener passionate about it, itu menurut gue juga salah satu bentuk ibadah. Nah cuman yang gue lihat kenapa banyak orang-orang yang semakin tua justru mereka malah menutup hal-hal duniawi. Kayak dalam artian ya udah mereka udah gak mau kerja lagi. Gak mau kerja lagi nih bukan artinya lo resign atau lo pensiun dari tempat lo ya, tapi lebih ke ya udah pikiran lo tuh cuman sholat doang, ibadah doang, tapi lo udah gak mau ngapa-ngapain lagi sama sekali gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini banyak kali gue temuin mereka tuh punya alibi kayak udah tua, ngapain lah lagi mikir-mikir hal-hal duniawi, kayak udahlah
nggak usah terlalu berusaha, toh bentar lagi kita mati. Gue pernah mendengar beberapa orang-orang yang udah tua, terus habis itu statementnya tuh kayak gitu ketika misalnya diajak untuk mencoba hal baru. Tapi yang gue pikirkan adalah, bukannya ketika lu mengerjakan sesuatu dan misalnya itu bermanfaat buat orang, atau mungkin bermanfaat buat makhluk hidup lain, bukankah itu juga dihitung ibadah? Terus gue mikir kayak, justru bukannya semakin kita tua, semakin kita bisa meminimalisir kegagalan dong, karena kan ya jam terbang lu tuh udah jauh lebih tinggi gitu loh daripada kita yang anak-anak muda. Gue setuju sama salah satu statement di podcast Raditya Dika, gue lupa dia waktu itu podcast sama siapa. Dia bilang bahwa makin bertambah usia justru dia berpikir kalau misalnya waktu gue terbatas di dunia, dan apa sih hal yang bisa gue lakonin yang bermanfaat sebelum gue udah tutup usia. Dan makanya gue sebenarnya agak nggak setuju kalau misalnya ada statement orang-orang yang udah tua dan berpikir bahwa wah udah tua nih, mau apa lagi sih yang dilakonin di dunia ini. Terus menurut gue kayak, ya dunia ini tuh tempat kita tuh ibadah, dan ibadah tuh kan banyak macemnya gitu loh. Jadi nggak ada excuse untuk kita nggak ngapa-ngapain sih menurut gue. Justru menurut gue harusnya bukankah semakin kita tua, harusnya semakin kita berpikir apa hal-hal baik lain yang bisa gue tinggalkan di dunia ini sebelum gue kembali ke sang pencipta gitu loh. Dan hal terakhir yang gue dapetin dari buku ini, gue ngerasa kita tuh sering banget lupa bahwa hidup ini cuma sementara, bahwa kematian itu adalah hal yang pasti. Nah, karena kita tuh suka lupa bahwa dunia ini cuma sementara, kita tuh jadi sering semena-mena sama apa yang kita punya dalam hidup. Kita tuh jadi gampang nyepelein hal-hal yang kita dapet dari hidup ini. Dan kita juga sering ngerasa terlalu memiliki sesuatu gitu loh. Padahal sebenarnya semua kan gak bakal dibawa mati juga. Semua tuh cuma pinjaman doang. Dan menurut gue justru karena semuanya itu cuma pinjaman, harusnya kita rawat sebaik-baiknya. Kayak ibaratnya lo diamanahkan sesuatu gitu sama orang, kan gak mungkin kan barangnya lo rusak atau lo ngerawat barangnya serampangan gitu kan. Pasti gak enak juga lah sama orangnya kalau misalnya balik-balik rusak barangnya gitu. Oke guys, itu jadi adalah top 3 kali ya, apa 4 tadi gue lupa. Pokoknya itu adalah poin-poin yang menurut gue paling insightful banget dari buku ini, yang lumayan ngubah perspektif gue soal kematian juga ya, dan membuat gue jadi mempertanyakan juga life purpose gue apa. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Kalau misalnya kalian punya opini atau pengalaman pribadi yang bisa kalian share tentang topik ini, I really would like to discuss about it, so just drop it on the comment sections below. So yeah, thanks for watching, see you in the next video, bye.